Bapa kami baik, Allah kami, Juru Selamat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biarlah Bapa memberkati semua kami yang hadir Tuhan. Sehingga ketika dengar firman Tuhan, kami boleh dengan sukacita, dengan konsentrasi, memberikan hati pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin, memberi hikmat pengertian bagi kami semua. Bahkan terlebih hamba juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Biarlah Kau mengurangi hamba Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu siang hari ini. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saya nggak tahu tiba-tiba pas ini saya ada terasa kayak berikan apakah memang cuacanya ya, jadi kayak tiba-tiba berikan dingin rasanya gitu. Atau mungkin juga saya agak-agak senang karena penuh hampir Tuhan hari ini, minggu ini agak ramai kita. Harapannya jangan karena awal bulan, ya kan? Mungkin karena baru gajian atau gajian atau karena bulan ini adalah yang namanya bulan penuh kasih sayang katanya. Tapi harapannya Bapak Ibu bukan hanya bulannya, bukan karena awal bulan, bukan karena hatinya masih senang kita datang beribadah. Tapi biarlah apapun situasi keadaannya, selagi masih sehat, selagi masih ada waktu, kita boleh tetap datang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita buka Alkitab kita, mari kita baca bersama responsoria Injil Lukas pasal 4 ayat 22 sampai 30. Kita baca bersama secara bergantian Injil Lukas pasal 4 ayat 22, saya mulai Bapak Ibu ayat 23, demikian selanjutnya sampai nanti di ayat yang ke-30. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakannya kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, terbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengarkan telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda, dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarepta di tanah Sidon. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melekat dia itu. Tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah ayat kebenaran firman Tuhan sebagai firman Tuhan yang akan kita pelajari renungkan saat siang hari ini dengan satu tema, Kristus mencintai kesederhanaan. Bapak Ibu, dari minggu lalu ketika saya sedikit dengar ayat ini, dan ketika pas sermon saya lihat ini ayat yang mau saya bacakan, dan ketika saya baca, saya agak gimana ya, wah hampir mirip ini saya sama Tuhan Yesus. Dalam artian saya melayani di kampung saya sendiri, ya. Kadang-kadang saya juga berpikir memang, wah kira-kira gimana ya, apa sih? Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ya walaupun mungkin ya Bapak Ibu sebagian besar sudah kenal
Apalagi ada beberapa di sini orang tua yang saya dari SMP, SMA, bahkan kuliah pun sudah mengenal ya, sampai saya kuliah di Batam, sampai kembali lagi ke sini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yakin dan percaya sekalipun ya, saya orang sini nggak ada yang katakan anak nih Tanjung dari Omak Debe berjualan doang di pajak kampung lalang sana. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya semua memandang bukan karena anak siamu, bukan karena pekerjaannya, bukan karena ekonominya. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan dilihat siapa pengorbannya, jangan dilihat huruf-hurufnya, tapi ingatlah bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu harus kita yakini dan kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Ya, terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, bicara di sini sudah ada dijelaskan di buku warta kita ini, yang namanya kata ditolak, mau ditolak karena apapun itu, ada yang suka, tak ada. Mau ditolak karena apapun itu, Bapak Ibu. Tapi ada bahasa atau upasa, saya nggak paham bahasa Bataknya, walaupun saya orang Batak 100% asli. Ya, makanya adik-adik belajar lebih mengerti. Ada katanya gini, lebih sakit tangan ketika memberi ditolak daripada ketika kita menerima dari orang lain. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu yang terkasih. Jadi bicara ditolak ini memang sedikit membuat sedih, sedikit juga mungkin, jangankan sedikit, mungkin ada rasa kekecewaan, kesal. Apalagi muda-mudi ini ketika ditolak cintanya, aduh, sok kali cewek itu, katanya kan. Mungkin ada yang pernah ditolak, ya, mungkin ada yang pernah menolak juga. Pasti ada rasa kecewa, ya, ada rasa kesal, ya, pasti ada hal-hal itu mungkin pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Jangankan masalah itu, masuk sekolah, alhamdulillah aku jempol masuk SMP, SMA negeri, kuliah pun kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, setiap proses itu pasti ada namanya penolakan, ada yang diterima. Hanya masalahnya kadang-kadang kita ditolak itu karena memang kita, ya, contoh kenapa bisa ditolak masuk negeri, dia pakai jalur zonasi, berarti karena alamat rumahnya terlalu jauh. Kenapa kita ditolak di satu pekerjaan? Mungkin orang yang diharapkan bukan kita, atau mungkin ada yang lebih baik dari kita yang sudah dilihat. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar ya bagaimana Yesus juga ditolak di kampung halamannya sendiri. Karena apa? Ya, karena apa dia ditolak? Kita baca di sini sekilas tadi sudah kita baca, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yesus itu dilihat karena latar belakangnya. Ya, Yesus itu anak seorang tukang kayu. Dilihat dari situnya. Padahal di satu sisi waktu dengar Yesus pelayanan, waktu dengar Yesus atau menyampaikan mujizat, mereka senang, mereka terkagum-kagum. Nah, tetapi ketika dilihat itu sebenarnya siapa yang orang itu? Rupanya ketika dilihat itu, oh ya Tuhan, dan mungkin nih, ya hanya anak seorang tukang kayu. Itu pikiran orang-orang pada masa itu. Makanya tadi juga kita sudah baca di sini bagaimana di kampung halaman Yesus tidak ada terjadi mujizat. Begitu juga dikatakan di ayat 26 dan 27 ini tadi juga dikatakan di situ bahwa Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, diadakan banyak mujizat, diadakan banyak tanda-tanda, tapi tidak di kampungnya karena dia ditolak, dipandang sebelah mata, diremehkan. Bapak Ibu, kita mungkin ya orang yang seperti itu. Ya, kita orang yang sudah, ya, saya menerima Tuhan Yesus, katanya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah
kesederhanaan. Kristus mencintai kesederhanaan. Kalau bicara sederhana, lawan katanya apa ya Bapak Ibu? Apa lawan kata dari sederhana? Mewah, ya, glamor, norak lah istilahnya, bahasa yang agak-agak lebih mungkin dipahami apalagi anak muda gitu. Gak ada istilahnya gimana ya? Semuanya tidak ada sederhana. Penting harus tampil wah seperti itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kisah penolakan Yesus di Nazaret ya oleh orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan sendiri itu membawa pelajaran penting bagi kita. Ya, apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Sering sekali juga ya pengajaran ya tentang apapun firman Tuhan yang kita dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita menolaknya karena artinya gini, gak pas itu firman Tuhan itu, gak pas itu yang diajarkan itu, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak orang maunya kalau dengar firman Tuhan itu, maunya ajaran Kristen itu yang enak didengar lah. Kalau korban nyinggung, ajaran menyinggung-nyinggung, gak bagus itu pendeta. Sikit-sikit pendeta itu kayaknya menyindir ke aku. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Artinya apa? Sebenarnya firman Tuhan itu kenapa bisa kita merasa terkena? Ya memang itulah firman Tuhan untuk menyadarkan, menginsafkan kita. Tapi bukan berarti hanya pribadi itu, Bapak Saudara, pribadi pengkhotbah itu juga. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan, ya itu hamba Tuhan itu merenungkan dulu saudara dulu. Ketika sampaikan ini, ya, penuh pergejolakan Bapak Ibu. Kalau saya sekarang pribadi, saya takut jangan sampai jadi orang, ya, jangan sampai jadi nantinya katanya jadi gimana sama dia kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka kita nggak akan bisa menerima firman Tuhan itu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan yang sukacita dan kita mau lakukan. Makanya banyak orang kenapa lagi nggak mau gereja, gak enak. Anak pendeta itu kemarin itu minggu ngaku itu sudah gereja. Wah, jangan sampai Bapak Ibu baperan merasa kayaknya langsung apa ibu itu depan dia kayak disebut apa ibu aja ya, kayak disebut inang itu aja ya nama. Nggak bisa gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di sini bahwa sikap tidak akan membawa perkembangan apa-apa seperti halnya tidak ada mukjizat yang terjadi di Israel meskipun umat Israel pada itu disebut umat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang berkasih? Kita jangan suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya, kalau bicara hati-hati Bapak Ibu. Memang sekarang ini di zaman ini mungkin banyak orang terlalu sensitif. Jadi apa-apa dia udah bisa menebak tujuannya ini nanti ini. Langsung kalau orang positif nggak tahu. Tapi ketika orang mau bicara sudah langsung dipikirkannya ke negatifnya. Itu bahaya Bapak Ibu yang dikasih. Jadi kita belajar sebagai anak percaya, sebagai anak Kristen, walaupun ini adik-adik kami masih remaja atau muda, ya untuk kita juga ibu-ibu, bapak-bapak, segala sesuatu itu ketika kita belum paham pasti, belum dengar seutuhnya, atau belum mengerti apa yang dimaksudkan yang menyampaikan, jangan kita sebagai pribadi pendengar itu yang langsung berpikiran negatif. Ya, jangan suka berpikiran negatif. Negatif itu apa? Langsung yang gak baiknya ditangkap. Langsung merasa dirinya yang akan tersakiti. Langsung akan merasa dirinya yang akan saya yang akan diapain. Seperti itu enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita belajar memahami bahwa ketika firman Tuhan itu disampaikan bukan untuk supaya menyindir,
Ya, amin ya. Sudahlah Robert sehat minggu. Ngeri-ngeri korban itu kan. Gak bisa Bapak Ibu korban enak-enak aja. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, hari ini kita pulang kita kasih 10.000, nanti kita di jalan dapat 20.000. Gak ada gitu korban. Jangan suka mendengar yang enak-enak di awal. Hidup ini juga Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang hanya dari awal langsung enak hidupnya. Ada yang seperti itu juga ada. Makanya selalu dibilang apa? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Halo anak-anak muda yang mengatakan muda-muda, jangan merasa sampai kali-kali dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah tetap harus bangun pagi, tetap harus belajar, tetap ada tugas. Boleh kalau tak belajar dari tugas. Percayalah, orang yang tak pernah belajar dari dulu sampai dia tamat tidak akan ada pengetahuannya Pak. Kira-kira menjadi apa? Sekarang ini lagi segala sesuatunya itu dites. Ya, jangan jadi pelajar itu hanya asal tamat. Ya, sekarang itu harus berjuang. Kalau zaman-zaman dulu nggak ada ujian-ujian kerja itu secara apa, hanya ya kalau banyak yang kita bisa enggak pakai ilmu pengetahuan, makanya belajar selagi masih ada kesempatan untuk belajar. Jangan main game aja. Padahal saya ya sepakat begini Pak ya, kalau udah nulis saya nggak mau lihat dari depan ini ada yang megang-megang handphone atau tunduk-tunduk seperti merenungkan firman Tuhan. Ternyata di situ bukan merenungkan firman Tuhan, bukan dengarkan firman Tuhan. Ya, kita harus dengarkan dulu. Yesus itu, Kristus itu mencintai kesederhanaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lebih dalam belajar mendengarkan dan tidak meremehkan apapun. Ya, ini dia yang tadi saya katakan. Ya, apapun Bapak Ibu jangan kita remehkan. Ya, Yeremia sendiri diingatkan Tuhan di mana dia merasa tidak layak. Coba dulu saya minta salah seorang remaja, bukan muda-mudi, yang merasa remaja itu berarti sampai SMP, anak-anak SMP. Salah seorang boleh membaca dulu Yeremia 1 ayat 6. Udah SMP semua ayat. Halo SMP. Atau saya sebut oke, Depor baca dulu. Yeremia 1 ayat 6 buat. Gak mau kita kemudian, gak ada di handphonenya, Kevin. Yeremia 1 ayat 6. Oke. Ya. Yeremia sendiri diingatkan Tuhan di mana dia merasa tidak layak untuk melakukan tugas dan panggilannya. Namun Tuhan mengingatkan. Ya, lanjut Kevin, ayat 7 dan 8-nya. Yeremia tadi. Ayat 8. Amin. Kalian masih muda? Kevin masih muda? Masih kan? Atau sudah merasa nggak muda lagi? Karena tadi yang si Gloria, si Seri, itu yang SMP ya. Siapa? Tasya. Ya, bingung semua disuruh membaca. Ya, belajar fokus. Ya, anak remaja datang ke gereja, terutama yang di belakang, jangan tunduk-tunduk, nggak dengar, nggak paham firman Tuhan. Ya, sehingga nanti datang pengajaran-pengajaran sesat. Itulah makanya kenapa bisa ada yang pindah agama, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak ini bisa pindah agama nanti di masa mudanya? Karena tidak kuat, tidak kokoh imannya. Mau bagaimana dia mau meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamatnya? Ketika
buka Alkitab, suruh baca. Ya sakit hati nanti berarti baguslah. Ada perubahan dari itu, bawa Alkitab. Kalau beribadah, ada handphone yang kita buka Alkitab waktu lagi khotbah. Jangan ada kegiatan yang lain di belakang. Ya, saya lebih bagus saya marahin nanti psikologia kalau pengalamannya ke gereja berkata nanti bahaya. Tapi itu hanya candaan. Karena saya lihat buka kita ini buka nggak tahu ya. Agak-agak kurang senyumnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ya, walaupun firman Tuhan ini sedikit bagaimana ya beginilah. Kadang-kadang perlu menegur, mengingatkan. Bahkan nantinya akan menolong menegurkan juga Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini tadi kita sudah baca ya Yeremia. Dia bilang dia nggak bisa. Ya. Tapi firman Tuhan katakan tadi di situ apa? Kenapa saya suruh Devo, Kevin, nanti ke depannya lagi si Cyril, dia ini yang paling muda. Kalau sekolah minggu sama si Tasya, Ananda, ya. Aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau Tuhan pakai. Seperti tadi mari untuk yang lain juga belajar. Kalau baca kita aja kamu malu, gak tahu saya betul malu atau karena nggak dibuka tadi atau karena suara nggak bagus. Bagaimana lagi mempertahankan iman kita? Begitu nanti ditengok cowok kita apa perlu akan yang mau nikah dengan begitu mau banget. Tidak gitu. Kalau hidupnya enak lumayan, habis itu sengsara. Aduh, tapi ingatlah anak-anak remaja sekalipun kalau ditawarkan harta kekayaan itu hanya sementara. Kalau mati, coba lihat yang sudah kehilangan keluarga saudara. Adakah yang dibawa? Baik baju ini, baik kasih sepatu ini dipakai dan nanti kemana mau dipakai kalau udah mati Bapak Ibu? Ya, jadi gak usah terlalu cari jodoh harus yang begini kali agama nomor sekian. Ya. Paling pentingnya nomor satu harus orang percaya dulu, orang Kristen dulu. Ya, itu dia. Tapi gak mungkin kamu dapat orang yang beriman orang percaya kalau remaja pemuda itu gak orang yang beriman, gak orang yang percaya. Jadi dari kita dulu. Ya, amin pemuda-pemudi remaja. Ya, walaupun masih muda, tetaplah andalkan Tuhan, tetap percaya, jangan minder, jangan tidak percaya diri ya. Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti menolong, memberkati dia. Kadang kita juga merasa minder pada diri sendiri, meskipun sesuatu itu belum terjadi. Sementara pengalaman iman yang kita jalani menunjukkan kita selalu disertai, bahkan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, di gereja selalu ditawarkan MC. Ya, setiap hari Minggu. Sebenarnya maunya harus berani, ya harus nyanyi Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan. Jangan bicara mukjizat itu harus ada sesuatu hal yang luar biasa. Baru itu namanya mukjizat. Ya Bapak Ibu. Ya. Kita ada sampai hari ini karena mukjizat Tuhan. Kita bisa sehat. Ya. Jangan kesaksian kalau udah hal yang luar biasa. Jadi mari belajar kesaksian juga tidak harus nyanyi. Bagaimana Tuhan menolong kita merasakan Bapak Ibu pribadi boleh disaksikan. Ya. Sebenarnya ada banyak hal. Kita aja boleh melalui tahun 2024 sampai 2025 sampai hari ini pasti sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, di sisi lain kita bisa menjadi sangat sombong dengan kemampuan kita atau jabatan yang kita punya. Tapi saya tidak percaya cuma GP Memoria nggak ada yang sombong. Amin. Ya, kalaupun ada sama kita, kalaupun kita merasa kita lebih dari orang lain, ingat Bapak Ibu, itu semua bukan karena kuat hebat gagah kita, tidak. Tapi semua karena kasih Tuhan bagi diri kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mampu berkata bahwa semua karena
Ya, nggak akan ada itu yang sombong. Semuanya pasti akan menjadi orang-orang yang lain, yang sederhana, yang ramah satu dengan yang lain, dan bukan menjadi orang yang si panggalan. Si panggalan itu orang yang sok jago, sok hebat. Pokoknya susah dia itu. Tapi saya kira percaya jemaat tidak ada tempat ini. Semuanya kita baik-baik. Apapun kehebatan yang kita punya sebenarnya itu titipan Tuhan. Dan semuanya itu akan berguna kalau tidak ada kasih yang melatar belakanginya. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 13. Sekalipun kita katakan iman kita hebat, pengharapan kita kuat, tapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu tidak ada apa itu. Ya, apakah betul kita beriman? Enggak. Kalau orang yang benar beriman percaya sama Tuhan Yesus, itu nampak dalam hidupnya sehari-hari dengan kasihnya. Ya, pengalamannya juga seperti itu. Kalau dia benar-benar berpengalaman kepada Tuhan, itu nampak dalam kasihnya. Ya, bagaimana kita melihat kisah waktu Elia diutus kepada janda Sarfat itu karena kasihnya sama Tuhan. Kalau dikasihnya makanan itu untuk Nabi yang ada dia akan mati karena tidak ada lagi makanannya. Tapi kita boro-boro masih banyak peluang kita rugi kalau tolong oleh negeri itu. Ya, nggak bisa kita belajar memberi. Jangan nantilah dulu. Ya, mari kita belajar apa yang menjadi tanggung jawab kita lah dalam di gereja ini. Cobalah kita lihat Ibu Diaken, Tiap hari Ibu mendatangi kita. Sekedar tanggung jawab kita sebagai jemaat. Saya mau ingatkan ya, sama Tuhan itu sebenarnya Tuhan nggak begitu. Tapi ini untuk umat Tuhan. Kita punya tanggung jawab, kewajiban yang harus kita laksanakan, kita jalankan Bapak Ibu yang terkasih. Ya, supaya apa? Kalau kita memberi dari kelebihan itu biasa aja. Tapi ketika kita memberi dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, kata firman Tuhan apa? Ujilah aku. Ya, percaya Bapak Ibu, memang tidak langsung balasan itu kita dapatkan. Ketika kita kasih satu, akan dibahaskan kata firman Tuhan. Tuhan akan memberkati. Berapa kali lipat? 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Gak instan Bapak Ibu. Dan itu pun kita memberinya harus dengan tulus ikhlas. Jangan dia dari orang yang pas kasih kok ini dari aku ya. Jangan Tuhan balas. Tuhan mau ngasihnya apa? Dengan kerelaan, keikhlasan, dengan sukacita. Ya, jangan perhitungkan Bapak Ibu. Biar Tuhan yang akan memperhitungkan sendiri bagi kita. Dia akan membalaskan itu. Percaya Bapak Ibu, kuncinya itu tadi ini. Udah membahasnya 10 mana nyala kan dibalas Tuhan. Katanya 30 kali. Ini tambahnya 30 ya, ada minus. Percaya Bapak Ibu, orang Kristen, orang yang percaya yang sungguh-sungguh setia lakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tidak akan menjadi orang yang minta-minta, tidak akan jadi pengemis. Ingat firman Tuhan. Ya, imani lakukan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi bukan kesombongan dan tinggi hati yang membawa kehidupan lebih baik. Mujizat bukan saja peristiwa hebat seperti kesembuhan. Namun jiwa sederhana yang mau mengasihi dan melayani adalah karunia terbesar Tuhan pada manusia. Kehidupan akan jadi lebih indah saat seorang mau merendahkan diri dan mengakui bahwa semua ini hanyalah titipan Tuhan. Saat kita kembali semuanya harus dilepaskan, hanya kenangan yang akan dibawa. Karena kesederhanaanlah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita dan kita pun diberkatinya dengan mujizat dan kebenaran. Ini tadi yang sudah saya sampaikan di tengah-tengah korban kita. Ketika kita mati Bapak Ibu, tak ada apapun yang akan kita bawa selain hanya iman percaya kita. Itu yang akan menentukan kita. Ya, kalau kita sampai akhir hidup kita tetap percaya setia kepada Tuhan, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita dapatkan ini.
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam kesederhanaan. Ya Bapak Ibu, hidup dalam kesederhanaan. Ya, di tengah kehidupan kita, sikap kita, jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, tapi biarlah kita di tengah kehidupan kita, bahwa kita mengakui bahwa ada pun harta kita, sehat-sehat pun kita, keluarga kita bagus-bagus, itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu titipan Tuhan. Sekalipun kita saat ini dalam kekurangan, ya, dalam kesusahan kesulitan, Tuhan janjikan bahwa tidak akan dibiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak. Tidak akan dibiarkan orang percaya itu mengemis dan minta-minta. Kuncinya apa? Berdoa, tapi gak cukup hanya berdoa, harus bekerja, berusaha. Mari kita belajar semuanya dari remaja ke muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau mengasihi, melayani Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kita mau dipakai Tuhan lagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan saat siang hari ini Bapak. Dengan segala kekurangan kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Bapak, biarlah Tuhan mampukan kami di tengah kehidupan kami, baik kami sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai ibu-ibu, bapak-bapak. Tuhan tolong perlengkapi kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami hidup dalam kesederhanaan, sama seperti Yesus yang sekalipun direndahkan, sekalipun disepelekan orang, tapi dia tetap mau taat kepada Allah Bapa, tetap mau melakukan hal yang benar, tetap mau mengasihi Tuhan, tetap mau melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, ini kami semua jemaat GPI Moria, pakai kami Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan lewat kehidupan sehari-hari kami, lewat tingkah laku kami, lewat perkataan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin.